Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Afaiz Abdul Muzaka, NIM 23505100082 dari kelas C4 AKR Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari akuntansi perpajakan dengan materi aset tetap. Di sini kita akan membahas 3 soal. Yang pertama, bagaimana perlakuan perpajakan untuk sewa yang diketahui untuk sewa? Yang pertama yaitu pajak penghasilan PPh atas sewa. Bagi penerima sewa atau penyewa atau pemilik properti di Indonesia sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 40% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Yang kedua, PPN atau pajak pertambahan nilai atas sewa. Sewa properti komersial dapat dikenakan PPN sebesar 11% di Indonesia per tahun 2022. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Meskipun bukan pajak langsung atas sewa, pemilik properti harus membayar PBB setiap tahunnya. Kemudian yang keempat yaitu pajak daerah atau retribusi. Kemudian soal yang kedua itu, pada tanggal 25 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional sebesar 60 juta rupiah. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebitkan dan mengkreditkan kendaraan sebesar 60 juta rupiah. Selama tahun 2011, penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta rupiah. Metode penyusutan garis lurus. Berapakah besar penyusutan tahun 2011 dan laba rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? Perhitungan penyusutan dan laba rugi fiskal pada penjualan kendaraan. Yang pertama, menghitung penyusutan. Diketahui harga perolehan kendaraan tersebut yaitu sebesar 80 juta rupiah harga belinya. Umur ekonomisnya 6 tahun. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Penyusutan per tahunnya 80 juta dibagi 6 tahun yaitu sebanyak 13.333.333 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya hingga Juli 2011. Penyusutan tahun 2010 Mei sampai Desember yaitu selama 8 bulan 13.333.333 rupiah dibagi 12 yaitu senilai 8.888.889 rupiah. Kemudian penyusutan pada tahun 2011 bulan Januari sampai bulan Juli atau 6 bulan yaitu 13.333 rupiah, 13.333.333 rupiah dikali 6 dibagi 12 yaitu senilai 6.666.667 rupiah. Kemudian total akumulasi penyusutannya hingga bulan Juli 2011 yaitu senilai 8.888.000 rupiah ditambah 6.666.000
rupiah. Hasilnya 15.556 rupiah. Kemudian menghitung nilai buku kendaraan saat dijual. Nilai buku ini dihasilkan dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, nilai harga perolehannya tadi senilai 80 juta rupiah, sedangkan akumulasi penyusutannya tadi terhitung 15.556.556 rupiah. Maka hasilnya senilai 64.444.444 rupiah. Nah, kemudian menghitung laba rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut. Nah, tadi diketahui harga jual kendaraannya senilai 60 juta rupiah. Maka hasilnya laba, untung atau rugi, hasilnya dapat diketahui dari harga jual dikurangi nilai buku. 60 juta rupiah dikurangi harga jualnya 64.444.404 rupiah. Maka hasilnya senilai 4.444.444 rupiah. Nah, diketahui tadi hasilnya negatif, maka terjadi kerugian secara fiskal sebesar 4.444.444 rupiah. Kemudian soal yang terakhir, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011 PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta rupiah. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut pada tahun 2011? Berdasarkan ketentuan pajak, strike line, dan double deadlining balance. Nah, kita akan membahas tentang metode penyusutan seperangkat komputer pada tahun 2011 dengan metode strike line dan deadlining balance. Yang pertama, metode strike line. Berdasarkan metode strike line, biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu atau masa manfaat. Nilai residu dalam hari ini diasumsikan sebesar 0 rupiah. Masa manfaat komputer menurut ketentuan pajak adalah selama 3 tahun. Maka biaya penyusutan pada tahun 2011 dapat dihitung. Biaya perolehannya sebesar 4 juta rupiah dibagi dengan nilai residunya, yaitu sebesar 31.333.333,33 rupiah. Kemudian dengan double deadlining balance, metode ini biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus saldo buku awal dikali 2 dibagi masa manfaat. Saldo buku awal dalam hal ini adalah biaya perolehan komputer yang dibeli pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar 40 juta rupiah. Masa manfaat komputer menurut ketentuan pajak yaitu selama 3 tahun. Maka dengan metode double deadlining balance dihitung, yaitu saldo buku awal yaitu 4 juta dikalikan 2 dibagi 3 tahun, yaitu sebesar 2.666.667 rupiah. Dengan demikian, maka biaya penyusutan atas komputer tersebut pada tahun 2011 berdasarkan metode strike line adalah 1.333.333,33 rupiah.
Sedangkan berdasarkan metode double declining balance adalah sebesar Rp2.666.667. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.